Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita, dan semoga Allah tetap memeliharakannya, selalu menambahkannya, dan selalu menjadikan karunia ini menjadi bagian dari bekal kita meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal aktivitas kesolehan kita. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya berbagi di layar berkaitan dengan kajian kita pagi hari ini. Tolong menolong dan saling mendukung mewujudkan kebaikan dalam kehidupan keluarga dan persahabatan serta bermasyarakat. Bapak Ibu sekalian, tolong menolong dan saling support untuk kebaikan adalah bagian penting dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat ini memerintahkan kita hamba-hamba yang beriman untuk saling tolong menolong, saling membantu, saling mensupport dalam berbagai bentuk supportingnya. Bisa supporting dengan kata-kata, bisa supporting dengan harta, bisa supporting dengan tenaga, bisa supporting dengan pikiran. Banyak cara kita mensupport pada orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan inilah yang diperintahkan Allah. Hendaklah kalian saling tolong-menolong, saling support dengan berbagai bentuk supportingnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi hamba yang mensupport kebaikan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang yang support kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-85. Man yasfa' safa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Wa man yansfa' safa'atan wa man yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberi pertolongan yang baik, barang siapa yang memberi support yang baik atau untuk kebaikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya.
Siapa yang mensupport kebaikan, dia mendapatkan pahala semisal pahala yang diberikan atau diterima oleh hamba yang melakukan kebaikan. Dan barang siapa memberi pertolongan yang buruk, niscaya ia akan memikul dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah berita baik, kabar baik dari Allah bagi hamba-hamba yang suka supporting kebaikan. Supporting kebaikan ini sekali lagi dijelaskan oleh para ulama, tentu merujuk pada sabda Nabi dan Al-Quran. Dengan kata-kata semangat, memotivasi saja sudah bagian dari supporting. Kemudian dengan tenaga dan pikiran, dia melakukan supporting. Dengan harta, dia melakukan supporting. Jadi tidak ada alasan bagi hamba yang beriman untuk meninggalkan perintah Allah dari amalan ini. Yakni hendaklah mereka saling tolong-menolong untuk kebaikan. Dan justru menghindarkan diri dari tolong-menolong mensupport keburukan. Karena siapa yang mensupport keburukan, walaupun ia tidak melakukan keburukan itu, ia telah dianggap melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh orang yang disupport. Demikian pula sebaliknya dengan kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh juga ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hanya menunjukkan saja sudah dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Belum supporting dengan yang lainnya. Apalagi sampai mensupport, memfasilitasinya. Kadang Bapak Ibu, kita memfasilitasi satu fasilitas saja, tapi yang memanfaatkan dengan fasilitas itu untuk berbuat kebaikan banyak orang. Maka kalau yang memanfaatkan 10 orang, yang memfasilitasi tadi mendapatkan pahala dari 10 orang yang mengerjakannya. Seperti alhamdulillah ya, dari Bapak Ibu sekalian telah memfasilitasi sumur air bersih ya di desa Cugenang di daerah Cianjur saat gempa yang lalu. Alhamdulillah ya, saya sempat nengok kembali ke sana. Sumur ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat yang mereka sangat gembira hati dengannya. Mereka memanfaatkannya untuk bersih diri, yakni mandi, berwudu, ya, untuk mencuci pakaiannya. Dan itu semua adalah membersihkan diri, membersihkan pakaian adalah perintah Allah. Maka ia telah melakukan kebaikan. Semoga Allah berikan ganjaran besar pada mereka yang memfasilitasi. Nah, ini contoh bagaimana amal-amal mensupport kebaikan di tengah masyarakat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelahnya tanpa berkurang sesuatu apapun dari pahala mereka. Allah tidak kurangi pahala orang yang melakukannya dengan supporting itu, tetapi hanya Allah copy paste saja pahalanya diberikan kepada orang yang mensupport. Inilah kemurahan Allah yang Allah limpahkan pada hamba-hambanya yang beriman dengan amal supporting kebaikan. Juga dalam maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya,
tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal-amal kebaikan, memfasilitasi kebaikan untuk orang lain, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya dan Allah akan menjadikan keberkahan darinya. Sebagaimana kita selalu mengenang Siti Hajar di antaranya yang telah berupaya untuk mencari sumber air. Dia lari dari Sofa Marwah 7 kali pulang balik. Dia mencari sumber air. Kemudian dia dapatkan sumber air itu di depan Ka'bah. Yang alhamdulillah sumber air ini sampai hari ini terabadikan. Sehingga banyak manusia yang memanfaatkannya untuk kebaikan. Maka pahala Allah akan berikan kepada Siti Hajar. Setiap tetes air yang dimanfaatkan oleh manusia untuk kebaikan. Inilah bekas-bekas amalan memfasilitasi atau supporting kebaikan yang Allah abadikan. Dalam surat Yasin ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati. Kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Semuanya kami kumpulkan dalam catatan amal yang nyata. Subhanallah. Allah pelihara bekas-bekasnya itu. Allah catat semuanya. Dan setiap kemanfaatan yang diberikan dari apa yang telah dilakukannya semasa hidup, Allah tetap gulirkan pahalanya walau mereka telah mati, telah meninggal dunia. Itulah contoh yang tadi disebutkan seperti Siti Hajar. Dan tentu para nabi, orang-orang soleh terdahulu. Bahkan di antaranya adalah para pahlawan. Para pahlawan negeri kita yang tercinta. Apabila ia beriman kepada Allah saat berjuang di jalan Allah memerdekakan, melawan penjajahan saat itu hingga negeri kita menjadi merdeka, sungguh ia telah menanam bekas-bekas dari perjuangannya. Yang merasakan kemanfaatan untuk kebaikannya adalah kita yang hidup di masa sekarang. Kita tidak menyaksikan, yakni tidak mengalami perjuangan mereka yang mempertaruhkan nyawa. Mereka telah berjuang memerdekakan bangsa kita atas pertolongan Allah. Dengan rahmat Allah mereka kemudian Allah berikan kemenangan. Allah berikan pembebasan negeri kita dari penjajahan atas perjuangan mereka, orang-orang mukmin seperti Imam Bonjol, Sutjadin, Pangeran Diponegoro, dan semacamnya. Sungguh amal mereka tetap mengalir selama negeri kita ini masih merdeka. Karena perjuangan mereka telah membebaskan jutaan manusia untuk bebas merasakan kenikmatan kemerdekaan. Itulah bekas-bekas mereka yang Allah selalu catat untuk mereka. Ya Allah, besarkanlah ganjaran mereka. Ya Allah, besarkanlah ganjaran mereka. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim. Besarkanlah pahala mereka, Ya Allah. Amin. Amin.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari hadis dan ayat-ayat di atas ada pemahaman yang diambil oleh para ulama. Siapa yang memberi petunjuk pada saudaranya untuk melakukan kebaikan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu seseorang melakukan kebaikan, maka orang yang memberi petunjuk atau menolongnya mendapat pahala kebaikan yang sama. Yang kedua, seseorang yang menolong orang lain dengan pertolongan itu, orang tersebut dapat berbuat baik. Maka orang yang menolongnya hingga terwujud kebaikan itu mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukannya. Jadi apapun upaya seseorang memfasilitasi kebaikan orang lain, maka dia mendapatkan ganjaran sama dengan amalan yang dikerjakan orang yang disupport. Dan tidak sekali saja pahala itu dikirimkan Allah. Seperti tadi saya contohkan, para pahlawan, mereka memfasilitasi agar dengan kemerdekaan itu orang-orang mukmin bisa dengan mudah melaksanakan amal ibadah, melaksanakan kebaikan-kebaikannya, mengisi era kemerdekaan. Setiap amalan yang dimudahkan Allah dengan kemerdekaan itu, maka Allah berikan pahalanya pada para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan. Jadi dengan kemerdekaan, orang dengan mudah mengerjakan sholat, orang dengan mudah mengerjakan puasa, masyarakat kita dengan mudah mengerjakan amal-amal kebajikan. Semua diberi pahala oleh Allah dan pahalanya di copy paste untuk para pahlawan yang berjuang. Itulah orang-orang syuhada. Kenapa dijelaskan dalam Al-Quran, sebagaimana pernah kita bahas, syuhada memiliki derajat-derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal atau tambahan pahala dari orang-orang yang mendapat support dari upaya perjuangan mereka. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menegaskan tentang ganjaran mereka dan dosa mereka yang mensupport keburukan, di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 25. Mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna dan sebagian dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Nah, mereka selain dosanya sendiri, kalau dia mengajak kepada keburukan, dosanya sendiri dia dapat, juga dosa dari orang-orang yang mengerjakan kesesatan yang diajarkannya. Dalam surat Al-Ankabut, mereka benar-benar akan memikul dosa mereka sendiri dan dosa yang lain atau orang lain yang bersama dosa mereka itu. Demikian juga halnya dengan kebaikan. Selain dia mendapatkan pahalanya sendiri dari amal kebaikannya, dia mendapatkan pahala juga dari orang-orang lain yang dia support. Sebagaimana pernah saya sampaikan juga, saya nukilkan dari ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau berkata, aku berharap kemarin saat puasa aku mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa. Di bulan Ramadan maksudnya 100 pahala orang yang berpuasa. Maka sahabat beliau bertanya, wahai Imam, bagaimana caranya? Bagaimana mungkin kemarin kita puasa, ya dapat pahala 1 pahala puasa bagi diriku. Kenapa bisa sampai 100? Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan, kemarin aku puasa, aku dapat 1 pahala. Sore harinya aku menyiapkan buka untuk 99 orang yang berpuasa. Berarti ada supporting bagi kebaikan orang yang berbuka atau puasa. Maka sebagaimana sabda Nabi, siapa yang memberi buka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu
dan pahala orang yang berpuasa itu tidak dikurangkan sedikit pun, hanya di copy paste saja. Maka aku berharap, kata Imam Syafi'i, dengan 99 bukaan yang aku siapkan, aku mendapatkan pahala 99 orang yang berpuasa, ditambah dengan pahalaku sendiri. Jadi genaplah menjadi 100 pahala orang yang berpuasa. Inilah kiat yang dipahami oleh para ulama agar kita mendorong kita, menyemangati kita untuk senantiasa mengamalkan ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling menopang, saling memfasilitasi, saling mensupport kebaikan orang lain dan orang-orang di sekitar kita. Demikian pula keburukan, siapa yang memberi petunjuk dengan kebaikan. Tadi ayatnya tentang keburukan tidak berbeda dengan kebaikan. Siapa yang memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri, untuk keburukan, maka ia terhitung pula melakukan kemaksiatan itu. Ya. Menerbitkan, menyebarkan buku-buku kesesatan, kesyirikan, kemaksiatan, ia seperti melakukan kesirikan atau kemaksiatan itu. Bahkan hukumnya menyewakan toko pada orang yang diketahui menjual minuman keras, maka pemilik toko dihitung pula melakukan maksiat karena telah menolong tindakan menjual minuman keras itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Orang yang menolong orang lain untuk beribadah kepada Allah Ta'ala akan mendapatkan pahala yang sama. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh dia juga telah ikut berjihad. Siapa yang memfasilitasi para pejuang saat kemerdekaan di masa lalu misalnya, maka dia memfasilitasi itu sudah bagian dari ikut berjuang. Barang siapa yang membantu keluarga, membantu keluarga seorang yang berjihad atau berjuang di jalan Allah dengan suatu kebaikan, dia juga telah ikut berjihad. Subhanallah. Memfasilitasi keluarganya saja sudah dianggap berjuang sama dengan orang dari keluarga itu yang ikut berjuang. Inilah kemurahan Allah untuk memberi ganjaran bagi orang yang saling mensupport kebaikan. Imam Tabari berkata, dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang menolong seorang mukmin dalam melaksanakan satu amalan kebaikan, maka orang yang menolong mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Dalam penjelasan ulama lainnya, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis di atas, bahwasanya setiap orang yang menolong orang lain dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang ditolongnya. Jika engkau menolong seorang penuntut ilmu dengan membelikan buku-buku baginya, menyediakan asramanya, memberi infak padanya, atau semisal dengannya, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti penuntut ilmu tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Demikian pula, jika engkau membantu seorang yang melaksanakan sholat agar mudah baginya melakukan sholat, baik berupa fasilitas tempat sholatnya. Semisal kita sedang di rumah ada tamu, hal yang kecil saja. Kemudian tamu ingin melaksanakan sholat, kita fasilitasi dengan sajadah, siapkan sajadahnya, ditunjukkan tempat wudhunya. Maka ini memfasilitasi sholat, dia mendapat pahala sholatnya. Menyiapkan pakaiannya, air wudhunya, dan apa saja yang dapat memudahkannya untuk melakukan sholat, maka engkau akan mendapat pahala seperti pahala orang yang sholat. Inilah kaidah umum yang telah dijelaskan oleh para ulama.
barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dalam hadis Imam Muslim juga disebutkan, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, banyak dalil berkaitan dengan hal ini, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW, sehingga para ulama sebagaimana telah disebutkan di atas telah menyepakati tentang ganjaran yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang saling menopang kebaikan. Salah satu penopang kebaikan yang mungkin banyak atau belum terpikirkan adalah memberi makan. Sebagaimana kita ketahui, makan dan minum bagi seorang bisa menjadi memberi kekuatan tubuhnya dan kesehatan baginya, yang dengannya maka seorang dapat giat beramal. Sebaliknya, karena laparnya seseorang atau kurang gizinya makanan yang menyebabkan seorang menjadi lemah tubuhnya, maka ia menyebabkan berat baginya melakukan kegiatan atau amalan. Maka bagi orang yang membantunya memenuhi asupan makanan dan gizi baginya, pada dasarnya ia membantu orang tersebut untuk menegakkan amal. Sebagian di tengah masyarakat kita boleh jadi masih ada yang kurang gizi dari anak-anak, yang menyebabkan mereka hidup dalam kelemahan. Maka ketika kita mensupport mereka dengan makanan yang bergizi, kemudian mereka bisa hidup lebih sehat, maka sungguh kita mendapatkan pahala besar. Setiap kebaikan orang atau anak itu, kita mendapatkan pahala. Dan hanya di copy paste pahalanya untuk mereka yang mensupportnya. Oleh karenanya, amal memberi makan tergolong atau termasuk amal-amal terbaik. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW dalam beberapa hadisnya yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Bukhari Muslim, perbuatan apa yang terbaik dalam Islam? Ditanyakan kepada Nabi SAW. Nabi menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain. Dalam sabdanya yang lain, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Dalam surat Al-Insan ayat ke-8 Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka orang-orang yang berbuat kebajikan, memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang ditawan. Dalam hadis Nabi SAW berikutnya, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Allah khususkan pintu ini dimasuki orang-orang yang memberi makan kepada orang lain yang sedang kelaparan. Amalan memberi makan di tengah masa kesulitan disebutkan dalam Al-Quran dengan amalan mendaki dan sukar, yakni Aqabah. Sebagaimana dalam surat Al-Balad, tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masqabah. Maka tidaklah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Allah memberi perumpamaan,
yang memberi makan pada masa kelaparan, pada masa kekurangan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pun bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah silaturahim, solatlah di waktu malam ketika orang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Berikan makan adalah salah satu perintah Allah dan perintah Nabi-Nya Muhammad SAW. Dalam hadis berikutnya, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Inilah hadis yang tadi dinukil oleh Imam Syafi'i yang beliau sampaikan, aku berharap kemarin aku mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa, yaitu aku sendiri berpuasa, kemudian aku berbagi makanan buka bagi 99 orang yang berpuasa. Termasuk support dalam kebaikan adalah memberi nafkah keluarga. Nabi SAW bersabda, apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan dia hanya mengharapkan pahala dengannya, maka nafkah tadi teranggap sebagai sedekah. Walaupun ini suatu kewajiban, tapi Allah berikan ganjaran besar seperti dia bersedekah. Tapi tidak dibolehkan orang yang memberi nafkah dengan mengucapkan kata ini sedekah saya. Karena itu suatu kewajiban, bukan amalan sedekah atau amalan sunnah. Tapi Allah memberikan ganjaran besar sebagaimana sabda Nabi SAW. Supporting kebaikan melalui nafkah atau infak adalah suatu yang berpahala besar. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, dinar yang paling utama, dinar di sini adalah mata uang atau nilai uang. Dinar yang paling utama yang dibelanjakan oleh seorang adalah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya. Karena dengan harta itu dia supporting kebaikan keluarga. Dan yang paling dekat memang keluarganya. Tentu kedua orang tua, kemudian saudara, kerabat, dan sebagainya. Dan dinar yang dibelanjakan oleh seorang untuk tunggangannya dalam jihad di jalan Allah, dan dinar yang diinfakkan oleh seorang untuk teman-temannya di jalan Allah, yakni untuk support kebaikan rekan-rekan atau sahabatnya, adalah bagian dari jihad fisabilillah, nilai pahala. Dalam hadis berikutnya, 1 dinar yang kau belanjakan di jalan Allah, 1 dinar yang kau keluarkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya dari semua nafkah tersebut adalah 1 dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Karena keluarga adalah hal yang paling dekat dengan diri kita. Sebagaimana urutan dalam surat An-Nisa, wabil walidaini ihsana wabidil qurba. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian wabidil qurba. Berbuat baiklah kepada keluarga atau kerabat. Baru kemudian kepada anak yatim, fakir miskin, kepada tetangga, kepada sahabat, dan seterusnya diurut sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besar pahala seorang yang membesarkan dan membimbing anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Yang boleh jadi banyak yang tidak menganggapnya sebagai suatu pahala besar karena dianggap satu kemestian saja. Tidak. Nabi SAW mengabarkan tentang pahala besar bagi mereka yang memfasilitasi anak-anaknya dengan kebaikan
dengan fasilitas harta, fasilitas tenaga, fasilitas pikiran, supporting pikiran untuk membesarkan anak-anak. Sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala bahkan setelah orang yang melakukannya wafat ialah ilmu yang disebarluaskan, anak soleh yang ditinggalkan, mushaf yang ia wariskan, yakni yang disedekahkan dan sebagainya, masjid yang ia bangun, rumah yang ia bangun untuk penginapan orang musafir atau untuk anak yatim, sungai yang dialirkan untuk kepentingan orang banyak, dan harta yang disedekahkannya untuk kebaikan amal jariah. Tentang memberi nafkah keluarga ini, nilainya Nabi SAW kabarkan sebagai jihad berjuang di jalan Allah. Dalam hadis Imam Tabrani, Rasulullah SAW dikisahkan ketika Nabi sedang berkumpul di masjid, para sahabat melihat ada seorang pemuda yang kuat dan giat dalam bekerja. Mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya kekuatan anak muda ini digunakan untuk jihad di jalan Allah, yakni berjuang di jalan Allah. Jadi dalam makna yang dipahami para sahabat ini pertempuran, maksudnya berjuang dalam berperang. Maka Nabi bersabda, jangan kalian ungkapkan itu. Karena jika ia keluar dan bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka ia termasuk jihad di jalan Allah. Jika ia keluar bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua, ia termasuk jihad fisabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk dirinya sendiri sehingga menjadi iffah, memiliki harga diri untuk tidak menjadi peminta-minta, maka ia berada jihad fisabilillah. Jika ia keluar untuk bekerja karena ria atau sombong, maka ia berada di jalan syaitan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, marilah kita sama-sama untuk saling tolong-menolong pada keluarga, pada kerabat, pada sahabat, pada masyarakat kita. Sebagaimana yang diperintahkan Allah, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa. Dan ketahuilah, kita jadikan pegangan untuk memotivasi diri kita firman Allah surat An-Nisa 85. Ketika kita mensupport dengan berbagai fasilitas yang bisa kita lakukan, maka Allah memberi ganjaran sebesar pahala orang yang mengamalkan dari amalan yang kita support tersebut. Allah berfirman, man yasfa' safa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha, al-ayat. Barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Supporting kebaikan, baik dengan kata-kata, dengan memberi semangat, dengan memberi petunjuk, dengan fasilitas yang lain yang kita mungkin bisa lakukan, pikiran, harta, tenaga, kita sama-sama lakukan untuk menerima ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan untuk kajian pagi hari ini, yakni kita saling menopang, saling mensupport kebaikan dalam sesama di lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Lili untuk memandu kalau ada yang ingin didiskusikan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Rinaldi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau di kantor ada kebijakan yang bersifat kemudaratan dan kita dukung, itu kita sebagai bagian dari pemangku manajemen kena dosa jariah dong ya Pak Ustadz. Maka sebaiknya kita mencari teman atau kelompok orang-orang yang baik dan satu frekuensi dengan kita. Enggak boleh. Ya, Gitu Pak Ustadz. baik.
Jadi memang ada ayat yang saya nukilkan. Nah ini Pak Rinaldi, surat An-Nisa ayat 140. Saya terjemahkan maknanya. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu dalam Al-Quran, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, yakni oleh orang-orang yang tidak beriman, maka jangan kamu duduk beserta mereka. Ya, jangan duduk beserta mereka. Duduk saja sudah nggak boleh. Maksudnya duduk sini adalah menggambarkan supporting minimal. Ya, mensupport minimal. Itu saja sudah nggak boleh. Maka jangan kamu duduk bersama mereka. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, yakni mensupport, tentu kamu serupa dengan mereka. Nah, ini ayatnya menegaskan tidak boleh kita mensupport walaupun dengan seminimal mungkin. Kita menghindari. Kecuali kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak bisa menghindar, maka Allah lebih tahu tentang kondisi itu, Allah memaafkannya. Ya. Mendiamkan juga berarti termasuk bagian daripada kayak menyetujui ya, Ustaz ya. Ya, kan kita diperintah ta'awanu tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling berpesan dengan kebenaran, ya, dan berpesan dengan kesabaran. Nah, tadi kembali berdiam diri itu tergantung dari kondisinya. Kalau kondisinya di situ misalnya satu yang memang jelas-jelas haram gitu ya, ada jelas-jelas haram, maka mendiamkan diri kembali kepada kekuatan dirinya. Seperti tadi saya sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-197, 98, Allah menyampaikan mereka yang tidak memiliki kemampuan, maka Allah lebih tahu tentang kemampuan itu. Jadi Allah yang akan menentukan, bukan kita yang menentukan, Allah yang akan menentukan. Apakah memang hamba ini tidak mampu, tidak memiliki kekuatan untuk menghindar, maka bila benar Allah maafkan. Tapi bila tidak benar, dia memiliki sebenarnya kemampuan untuk menghindar, maka dia dianggap dosa. Begitu Pak Rinaldi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan untuk yang lain. Assalamualaikum. Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Silakan Bu Ya, Sofi. terima kasih Jeng Lili. Terima kasih Jeng Lili. Pak Farhat, saya ini menghadapi keluarga yang apa itu imannya beda, jadi non Muslim ya Pak ya, Katolik. Mereka itu keluarga dekat sebetulnya, tetapi untuk sekolah dunianya itu pinter-pinter sekali memang. Tapi mereka itu kepada kita itu seperti yang seolah tidak ada apa-apa. Jadi ya main, ya bercanda, ya macam-macam seperti layaknya saudara gitu. Nah terus waktu sebulan yang lalu datang ke rumah, terus dia tuh juga membantu untuk ya pokoknya membantunya tuh bagus sekali gitu loh Pak. Jadi apa yang perlu dibantu dari kita itu dia membantu. Nah saya suka begini Pak. Ini sudah ada telepon lagi, dia akan datang gitu. Saya suka inilah agak-agak risih dengan, karena itu family dari saya ya Pak ya. Jadi risih dengan menantu gitu loh. Padahal dia tuh cara ininya ya bagus, sopan santun ya. Pernah apa itu bertanya pada saya, tante puasa apa ini hari gitu. Saya bilang waktu itu puasa Asyura itu, satu Syura. Jadi itu apa maksudnya tante? Itu kan namanya Rudi ya Pak ya, Rudi. Itu Rudi kan ada kan cerita dari Taurat ya, waktu Nabi Musa diselamatkan dari Firaun. Oh iya, dia katakan begitu. Nah itu kita ikut itu loh, ikut apakah Rudi nggak ada? Enggak tuh, di dalam Injil Rudi, dalam Injil nggak ada. Oh ya sudah, saya diam saja. Nah saya begini Pak,
eh, apakah menolong orang lain, untuk membantu orang lain sebagai tanda terima kasih itu sesuai dengan kalau kita membantu orang lain ataupun tanda terima kasih sesuai dengan orang yang agamanya sama dengan kita, Pak. Itu pertanyaan saya, Baik, Pak. ya. Saya jawab. Karena ya nginap di rumah kami itu bukan Ya, ya. sebentar, Pak, lama Baik, gitu baik. loh. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, di antaranya dalam surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat ke-8. Ya, ayat ke-8. Allah berfirman pada ayat ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Al-ayah. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak seagama denganmu, yang mereka itu tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Allah mencintai orang yang berlaku adil. Nah, di sini Allah menegaskan Allah tidak melarang, ya berbuat baiklah kepada sesama, jangankan kepada manusia. Yang kepada hewan pun kita disuruh berbuat baik. Tetapi yang Allah larang, kalau dia memusuhimu karena agama, mencela agamamu, menghalangi kamu dari menegakkan agama Allah, maka jangan berbuat baik kepada mereka. Karena ada unsur mereka sedang mengganggu kita, gitu. Seperti penjajah tadi disebutkan, yang mengusir kamu dari negerimu, ini maksudnya penjajah. Nah, saat menjajahnya tentunya, ya, saat penjajahan itu terjadi. Tapi kalau sudah lepas, sudah bebas, sudah damai, ya sudah selesai urusan hal tadi. Jadi tidak boleh kita dendam terus, tidak. Ya, termasuk orang yang berbuat buruk pada suatu hari, mereka berbuat buruk pada kita, saat itu kita boleh melawan atau mencegahnya, tapi setelah itu damai, saling memaafkan, ya selesai, hubungan baik kembali. Jadi tadi yang penting kita tetap kokoh, tetap memberi nasihat kebaikan, berbuat baik kepadanya adalah satu yang tidak dilarang oleh Allah. Ya, Allah menyukai hal itu kalau kita lakukan. Nabi SAW juga berbuat baik kepada mereka-mereka yang tidak seagama. Ya, bahkan Nabi menyapukan halaman, ya, meminjamkan barang kepada mereka. Begitu Bu Sofi. Ya, jadi kita tenang-tenang aja ya Pak ya, karena kita tertuju kepada dalil itu tadi ya Pak ya, selama dia tidak Ya, artinya mengganggu agama kalau kita. tadi hubungan kebaikan tadi, ya kalau hubungan sosial seperti itu tidak apa-apa, boleh aja berbaikan. Ya, mereka bertamu ke rumah kita, ya kita sajikan sebagai mana layaknya tamu, kita beri hidangan dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan baik seperti tadi dipesankan Allah, selama mereka tidak mengganggu agama kita, tidak mencela agama kita. Begitu Bu Sofi. Ya, saya suka risih ini Pak, karena menginap di rumah itu kan berminggu-minggu gitu loh, bukan 1-2 hari. Jadi saya suka risih, ini kan family dari saya ya Pak ya, jadi risih dengan mantu gitu loh. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, jadi jadi kita berpedoman pada dalil itu aja tadi ya Pak ya, selama dia tidak mengganggu. Justru ya, dia malah nanti ngantar cucu pergi ke masjid, mamanya gitu, diantar sama dia gitu dengan mobilnya gitu, diantar. Oh, jadi kita tenang-tenang aja ya Pak. Ya, Ibu Ibu doakan pelan-pelan supaya dapat hidayah. Saya justru malah kepengen gimana caranya untuk masukkan agama kita ke dia supaya dia tuh berubah, malah begitu dalam hati Pak. Tapi kan belum mampu. Doakan itu. Doakan. Iya. Begitu jadi, Bu Sofi. Oh gitu ya Pak. Saya alhamdulillah, karena di antara saudara-saudaranya itu ada yang nanti mendapatkan jodoh yang Islam. Jadi ini ada Islam, ada Kristen, ada Katolik gitu Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan. Baik Bu Sofi, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ceng Lili. Untuk yang lain kasih, silakan. Pak Rudi, sudah lama tidak bertanya. Maaf, nggak ada Bu Lili. Terima kasih. Baik.
Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita motivasi diri kita semuanya dengan firman Allah tadi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menopang kebaikan, baik untuk keluarga, kerabat, tetangga, ya, sahabat, dan orang-orang lain. Jangan kita meremehkan supporting kita pada orang lain. Nabi berpesan, kadang supporting kamu dibutuhkan itu bukan harta, tapi supporting yang diperlukan adalah keramahanmu. Ketika seorang akan melakukan kebaikan, perlu supporting semangat dan keramahan menyambutnya, maka ia bisa terdorong melakukan kebaikan. Jangan remehkan kebaikan-kebaikanmu pada sesama. Boleh jadi kebaikanmu itu benar-benar menjadi supporting yang sangat bernilai bagi orang tersebut. Demikian yang bisa disampaikan. Oh, ada Bu Mia mungkin ya. Oh, Bu Mbak Lili Mia, ada. silakan Mbak Mia. Ya, terima kasih Mbak Lili. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz, tim Toyibatora, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin bertanya Pak Ustadz, ini terkait baru kejadian kemarin. Jadi ada salah satu tukang sayur ya Pak Ustadz di lingkungan kompleks sebelah itu meninggal. Nah, kemudian teman-teman ngajakin untuk kita mengumpulkan sedikit, menyisihkan rezeki gitu Pak Ustadz untuk diberikan ke anaknya. Nah, setelah terkumpul anaknya bilang bahwa dana yang dari kami itu alhamdulillah nanti akan digunakan untuk 40 hari ayahnya gitu. Nah, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Padahal maksud kami alangkah baiknya kalau itu digunakan dia untuk misalnya untuk kehidupan dia atau menopang yang lain, bukan untuk yang 40 hari atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Begitu Pak Ustadz. Baik. Kalau memang kita ingin meluruskan, tinggal memberi nasihat. Karena wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, hendaklah kalian saling menasehati dengan kebenaran, tapi dengan cara yang baik. Misalnya, nah ini untuk ini saja, jadi didatangi, dinasehati, ya mungkin diarahkan untuk kepentingan saudara, untuk kepentingan keluarganya yang memang sangat membutuhkan. Ya. Nah, di antara tradisi yang kemudian sebenarnya justru memberatkan, ya, Nabi SAW itu tidak ingin umatnya terberatkan. Sampai sholat tarawih saja, Nabi itu hanya 3 malam di masjid. Malam keempat sudah kembali ke rumah. Kenapa? Karena Nabi khawatir memberatkan umatnya. Ya. Padahal itu sholat tarawih dengan tenaga. Nah, demikian juga dengan pengeluaran-pengeluaran yang kemudian memberatkan keluarga. Banyak orang yang kemudian melakukannya. Di beberapa desa pernah saya survei dulu ketika saya di majelis diminta untuk membantu di Majelis Ulama Kota Bogor, ya, itu di beberapa daerah itu sampai kalau ada keluarganya meninggal, orang tuanya meninggal, si anak itu berhutang untuk membeli seekor kambing atau sapi untuk dikorbankan. Ya, dikorbankan, dibagi-bagi di lingkungan masyarakatnya. Memang membagi-bagi korban saat itu adalah dari nilai sisi agama memang baik. Tapi kalau mengorbankan dirinya sendiri, itu menyalahi. Karena Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang saya harus sedekahkan? Nabi menyampaikan, yang lebih dari kebutuhanmu. Yang lebih dari kebutuhan. Jangan sampai menggerus kebutuhanmu sendiri. Nah, di situ memang ada amal praktek-praktek di masyarakat yang sampai mereka meminjam orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi, ya, karena menjadi tradisi. Begitu Bu Mia, mungkin mudah-mudahan bisa berkesempatan untuk memberi nasihat dan sebagainya. Kalau memang disampaikan aja bahwa kalau ini kita berlebihan, berbagi sedekah untuk orang tua baik. Tapi kalau kita
sedang berkekurangan, ada ini sedang dimanfaatkan saja untuk keluarga. Itu lebih baik dan insya Allah orang tua pun mendapatkan keberkahan. Pahalanya. Iya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Mbak Lili. Ya, makasih Mbak Mia. Silakan Pak Buana. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya terkait dengan kerjaan nih Pak Ustadz. Dalam beberapa interaksi, Silakan Pak Buana. oke, bentar. Kayaknya, mohon Ya. maaf, kayak videonya saya ini tutup, kayaknya jaringannya nggak bagus. Pak Ustadz, ini terkait dengan kerjaan. Iya, nggak apa-apa Pak. Iya, jadi di tempat kami itu ada beberapa anak perusahaan. Nah, dalam interaksi kami dengan anak perusahaan yang lain, beberapa kali komitmen mereka menciderai gitu Pak Ustadz. Nah, kalau urusan bisnis dengan perusahaan lain kan nggak ada masalah ya Pak Ustadz ya. Kita nggak suka, sudah ditinggalkan, kita cari tempat lain. Tapi karena ini anak perusahaan yang lain itu adalah sister company, itu adalah main customer kami, sehingga mau nggak mau kami akan selalu berinteraksi dengan mereka. Nah, dalam bisnisnya atau dalam interaksinya selalu tanda kutip kita quote and quote-nya kita merasa terzalimi terus. Jadi kita selalu ditekan terus dari harganya, lalu kemudian dikomplain sana sini gitu ya. Bahkan dalam tahun lalu pernah ada perjanjian bahwa bonus untuk anak perusahaan kami itu akan ditanggung oleh perusahaan mereka. Nah, tapi saat terjadi itu tidak dilakukan. Saat ditagih mereka alasannya macam-macam. Nah, kemudian saya dalam ada keinginan yang kuat, bahkan juga teman-teman sendiri juga teman-teman di manajemen di kami sangat mendorong gitu. Jadi kami itu sebenarnya karena kasihan ke sister kami. Untuk diri kita saja dalam pengertian ya saya udahlah selesai, saya sudah urusan, sudah titik maksimum saya usaha. Nah, itu dibolehkan. Tapi bukan kemudian tidak menuntutnya sedangkan mereka tetap berbuat zalim. Pernah saya sampaikan kalau mereka berbuat zalim menginjak kaki kita dalam posisi terus-menerus, maka kita harus mengingatkannya. Ya, kalau tidak bisa mengingatkannya, artinya dia tetap melawan, ya kita harus koreksi. Begitu Pak Buana, proses yang dijalani. Tadi agak keputus Pak Ustadz, agak ini yang terkait dengan kita sudah mengingatkan mereka. Terus katakanlah dalam taraf, wah ini sulit karena sampai level atasnya pun cari-cari alasan, cari-cari peluang bahwa ini nggak bisa dilakukan gitu dengan ini. Nah, dicarilah sesuatu yang nggak pernah ada itunya alasan yang dikemukakan tadi. Nah itu tadi Pak Ustadz bilang kami nggak boleh menuntut itu di akhirat kelak atau gimana? Bukan tidak boleh menuntut itu, tapi istilahnya tuntutan itu kan sudah kita yakini akan ada. Oke. Ya, kalau mereka adalah Muslim yang bisa kita nasihati, ya bukan dalam jahil tadi, ya kita nasihati. Kamu hati-hati dituntut loh. Hati-hati kamu menyalahi kezaliman ini menjadi manusia yang bangkrut di akhirat nanti. Kalau orang Muslim kan disebutkan Nabi bangkrut nanti. Amalan-amalan mereka akan dikuras habis untuk membayar kompensasi kezalimannya pada orang lain. Nah, itu nasihat, boleh tawasau bil haq tadi ya, memberi nasihat kalau memang dia bagian dari orang yang bisa diberi nasihat semacam itu. Tapi kalau artinya tidak tepat dalam hubungan kita tidak bisa melakukan itu, ya sudah, kita tetap menuntut ya kalau misalnya dia bagaimana aturan-aturan yang
kita tegakkan untuk mencegah diri dari risiko-risiko buruk itu terjadi. Itu upaya yang bisa kita lakukan. Iya Pak Ustadz, oke paham. Misalnya untuk dia minta bantuan lagi, ya kita sudah nggak lakukan lagi, ya nggak bisa. Ya kamu yang lalu lagi gitu, ya kita nggak lakukan lagi sekarang gitu. Misalnya, saya tidak tahu kondisi realnya, tapi upaya-upaya menghindari kezaliman itu adalah dipuji oleh Allah SWT. Begitu Pak Buana. Iya Pak Ustadz. Jadi ini realnya itu kayak semacam saudara lah Pak Ustadz perandaiannya. Jadi kita kan nggak mungkin memutuskan saudara, tapi oleh Betul. saudara itu terus terzaili atau sudah diberi masukan, dan akhirnya kan jadi namanya bukan zahil lagi kan Pak Ustadz, tapi zalim gitu ya. Iya, Tapi iya. dia sementara kami kalau kalau katakan putus hubungan ya nggak mungkin gitu. Nah, Iya. jadi ke depannya ya kita lebih hati-hati sama mereka tersebut. Iya, Terima kasih. betul. Lebih Masuk. hati-hati. Lebih Jazakallah, Pak. hati-hati. Iya, maaf Pak Buana. Nah, memang kasus saudara itu ada dalilnya khusus, tapi tetap ya kezalimannya harus hilang dulu. Itu surat An-Nur ayat 22, Pak. Nanti boleh An-Nur ayat- dibaca. Itu kan An-Nur. walaupun ini konteksnya saudara nasab ya, bukan Iya, iya. saudara perusahaan. Oh iya, oke. Ya ini tetap kalau dia sudah nanti tetap dinasihati, tetap tidak boleh dia melakukan kezaliman, kita harus membela diri. Nah, kalau kemudian di ujungnya mereka masih punya peluang meminta maaf, atau kita diminta bersabar. Bersabar. Apalagi kalau sudah sampai minta maaf, ya sudah selesai urusannya. Begitu Pak Buana. An-Nur ayat 22. An-Nur ayat 22. Yang terjadi adalah saat saya menuntut haknya dari tim. Haknya. Jadi saya sebetulnya bukan menuntut pribadi, lebih ke arah tim, karena pertanggungan jawab saya terhadap sekitar Tim, ya. 600 orang gitu Pak Ustadz. Iya, Kan betul. Perjuangan. perjuangan itu. Nah, terus itu yang bikin saya, aduh, ini saya juga kasihan ke mereka. Ini pertanggungjawaban dari sekitar 600 orang ke mereka nanti akan sangat bangkrut gitu Betul, iya. Ya dinasehati Pak, diingatkan, boleh mengingatkan bagian dari kewajiban kita juga. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Buana, sukses selalu Pak Buana. Ya, Bin, sama-sama Pak Ustadz juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Semoga sekali lagi membawa manfaat dan keberkahan untuk kita dan keluarga semuanya. Saya cukupkan dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Semuanya sehat selalu. Ya, Mbak Lili, terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik. Kabar. Ya Pak Buana. Pamit dulu.